Bismillahirrahmanirrahim. Halo cuy, selamat datang di channel kami. Ya, di sini saya akan membahas tentang seluruh cerita Kimetsu. Diawali cerita, kita diperlihatkan Tanjiro yang sedang menggendong adiknya yang terluka. Kisah pun berlanjut di mana keluarga Tanjiro belum diserang oleh iblis dan Tanjiro mau pergi berjualan arang untuk menghidupi keluarganya. Hari sudah malam dan di saat Tanjiro mau pulang, dia diperingatkan oleh paman Saburo agar tidak pulang pada malam hari karena iblis muncul di saat hari sudah gelap. Dan akhirnya Tanjiro pun menginap di rumah paman Saburo. Keesokan harinya, di saat Tanjiro sudah mencapai rumah, dia melihat semua keluarganya sudah tewas kecuali Nezuko. Karena Nezuko jadi iblis, akhirnya Tanjiro membawa Nezuko. Di tengah perjalanan, Nezuko hendak dibunuh oleh pemburu iblis. Kita sebut saja Akang Pitung, tapi namanya aslinya adalah Gyu. Tapi berkat permohonan Tanjiro, Akang Pitung tidak jadi memburu Nezuko. Tanjiro pun bertemu dengan seorang yang bernama Urokoda Kisakanji. Karena rumit dalam penyebutannya, kita panggil saja kakek. Dan dia ini mantan pembunuh iblis pilar air. Dan Tanjiro pun dijadikan sebagai muridnya, tentunya dengan syarat dia harus bisa melewati semua rintangannya yang sudah dipasang oleh si kakek. Hari demi hari pun dilalui oleh Tanjiro dengan latihan yang sangat keras. Karena si kakek ini pengguna pernafasan air, maka Tanjiro diajari pernafasan air. Dan untuk menguji hasil latihannya, Tanjiro harus bisa membelah batu besar. Di saat Tanjiro mau membelah batu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyerang Tanjiro. Dan ternyata dia adalah kakak seperguruan Tanjiro yang sudah lama meninggal. Dan Tanjiro juga bertemu dengan gadis yang bernama Makom. Dan pada akhirnya Tanjiro berhasil membelah batu tersebut. Setelah lulus dari semua latihan yang diberikan si kakek, Tanjiro pun mengikuti seleksi sebagai pemburu iblis. Di saat seleksi, Tanjiro bertemu dengan iblis yang sangat ganas sampai membuat peserta lain ketakutan. Dan ternyata yang menangkap monster tersebut adalah si kakek. Dan iblis itu pula yang memakan kakak seperguruan Tanjiro. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Dan pada akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkan monster tersebut dan lulus menjadi pemburu iblis. Dan disuruh untuk memilih batu yang nantinya akan dijadikan sebagai katana yang mereka pakai. Tanjiro mendapatkan katana berwarna hitam. Pun berlanjut, misi pertama Tanjiro pergi ke kota sebelah timur laut. Tanjiro berangkat dengan membawa adiknya. Di misi pertamanya, Tanjiro melawan iblis yang suka memangsa wanita. Di sini terjadi pertempuran yang sangat sengit sampai Tanjiro kewalahan menghadapinya. Dan tiba-tiba Nezuko keluar dari kotaknya dan membantu Tanjiro untuk melawan monster tersebut. Dan akhirnya Tanjiro dan Nezuko berhasil mengalahkan iblis tersebut. Dan saat Tanjiro bertanya pada iblis tersebut tentang Kibutshi Muzan atau Raja Iblis, Muzan pun mengancam iblis tersebut untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Dan iblis tersebut menyerang Tanjiro. Lalu Tanjiro membunuh iblis tersebut. Di saat Tanjiro mau melaksanakan tugas yang kedua, dia mencium bau Muzan dan bertemu. Di saat itu pula Tanjiro bertemu dengan iblis wanita dan iblis anak kecil yang bernama Tamayo. Dan ternyata kedua iblis tersebut musuh dari Muzan. Tanjiro dan Nezuko pun diajak ke tempat persembunyian mereka. Di tempat itu Tamayo menceritakan tentang Muzan kepada Tanjiro. Di saat mereka sedang bersembunyi, tanpa disadari mereka diikuti oleh dua iblis. Itu bernama Yanaba dan Susamaru. Susamaru adalah iblis yang dapat mengendalikan bola, sedangkan Yanaba iblis yang bisa mengendalikan arus lintasan. Dan di sini terjadilah pertempuran yang sangat sengit sampai Tanjiro kewalahan. Lalu Tanjiro dibantu dengan Yushiro sehingga Tanjiro bisa melihat alur lintasan dari serangan bola tersebut. Pertarungan pun dibagi menjadi dua, di mana Nezuko dan Isuro melawan Susanoo, Tanjiro melawan Yanaba. Akhirnya mereka bisa mengalahkan dua iblis tersebut. Tujuan selanjutnya menuju Tenggara. Dari sini Tanjiro bertemu dengan Zenitsu yang sedang ditolak cewek yang bernama. Dan mereka berdua mendapatkan tugas untuk memburu iblis. Dan mereka pun bertemu dengan dua anak kecil. Dan ternyata salah satu dari mereka diculik oleh iblis, memiliki darah
murni. Mereka pun terpisah di mana Tanjiro bertemu dengan iblis gendang dan mereka pun bertarung. Sedangkan Zenitsu bertemu dengan iblis gatal dan Zenitsu pun mengalahkan iblis gatal tersebut hanya dengan satu serangan. Cerita pun kembali ke Tanjiro di mana dia sedang bertarung dengan iblis gendang. Akhirnya Tanjiro pun berhasil mengalahkan iblis tersebut. Di saat Tanjiro keluar dari rumah iblis tersebut, Tanjiro melihat Zenitsu yang sedang dipukuli oleh Inosuke karena Zenitsu ingin melindungi tas milik Tanjiro. Seketika Tanjiro pun langsung marah dan menyerang Inosuke tersebut sampai terjadilah perkelahian Tanjiro dengan Inosuke dan dimenangkan oleh Tanjiro. Cerita pun berlanjut di mana mereka bertiga yang terluka parah setelah pertarungan melawan iblis. Mereka disuruh pergi ke penginapan untuk memulihkan kondisi mereka bertiga. Di penginapan tersebut, Zenitsu mengetahui bahwa yang di dalam tas tersebut adalah iblis. Dan ketika Zenitsu melihat Nezuko, Zenitsu pun jatuh cinta pada Nezuko. Sesudah memulihkan kesehatan, mereka kembali menjalankan misi untuk memburu iblis. Di tengah perjalanan, mereka melihat rekan pembunuh iblis yang terkapar. Jadi iblis yang akan mereka hadapi kali ini adalah satu keluarga iblis laba-laba. Di tengah hutan, Tanjiro dan Inosuke bertemu dengan satu pemburu iblis yang bisa selamat dari kejaran para iblis. Dan orang itu menceritakan kejadian. Di sisi lain, kepala pembunuh iblis khawatir dengan para anak-anak karena diduga iblis yang mereka hadapi adalah salah satu dari 12 bulan. Jadi kepala mengirimkan Gyu, pilar air, dan Shinobu, pilar serangga. Zenitsu yang awalnya tidak mau masuk hutan karena takut pun terpaksa untuk masuk untuk menyelamatkan Nezuko. Cerita kembali ke Tanjiro dan Inosuke, di mana mereka bertarung dengan sesama pemburu iblis yang dikendalikan oleh iblis. Dengan kekuatannya, Inosuke berhasil melacak di mana letak iblis tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di tempat iblis tersebut dan mereka pun berhasil mengalahkan iblis tersebut. Di sisi lain, Zenitsu yang terpencar dengan Tanjiro dan Inosuke bertemu dengan iblis laba-laba kepala besar. Dan Zenitsu digigit sehingga Zenitsu akan berubah menjadi iblis laba-laba. Seketika Zenitsu teringat masa lalunya yang sedang berlatih dengan kakeknya. Saking ketakutannya, Zenitsu pun pingsan dan menjadi mode serius dan berhasil mengalahkan monster laba-laba kepala besar dengan mudah. Yap, hanya satu tebasan. Tapi racun yang ada di tubuh Zenitsu pun terus menyebar. Cerita pun kembali kepada Inosuke dan Tanjiro, di mana mereka berdua melawan iblis laba-laba raksasa dan iblis itu terlalu kuat sehingga Tanjiro dan Inosuke kewalahan menghadapinya dan Tanjiro pun terlempar jauh hingga mereka terpencar dan dia bertemu dengan Ryu, ya, iblis 12 bulan. Sedangkan Inosuke pun mati-matian menghadapi iblis monster raksasa dan di saat Inosuke mau mati, dia diselamatkan oleh Gyu. Kembali lagi ke Zenitsu yang lagi sekarat akibat racun yang ada di tubuhnya dan dia pun diberikan obat oleh Shinobu. Oh ya, BTW Shinobu ini pemburu iblis yang ahli di bidang obat-obatan loh. Jadi kayak dokter gitu. Di sisi lain, Tanjiro yang kewalahan menghadapi Ryu kan untuk memotong tali dari jurus Ryu pun Tanjiro tidak bisa. Nezuko pun keluar dari kotaknya untuk menyelamatkan Tanjiro karena Ryu ini terlalu kuat. Jadi Tanjiro dan Nezuko belum bisa mengalahkannya dan Nezuko pun diikat di atas dengan benangnya yang sangat tajam. Melihat itu, Tanjiro pun marah dan mengerahkan semua kekuatannya sehingga memotong benang milik Ryu. Ternyata kekuatan Ryu tidak sampai di situ. Dia masih memiliki kekuatan lagi, yaitu sendi darah. Dan di saat Tanjiro mau mati, dia teringat masa lalunya dengan keluarganya dan ternyata ayahnya adalah pengguna pernafasan matahari. Saat itu tanpa sadar Tanjiro pun menggunakan pernafasan matahari. Gerakan dan kekuatannya pun meningkat drastis. Di sisi lain, Nezuko juga berhasil membangkitkan kekuatan darah iblisnya sehingga mereka berdua berhasil mengalahkan Ryu.
Tapi ternyata Ryu masih hidup karena dia memenggal kepalanya sendiri sebelum Tanjiro memenggal kepalanya. Dan Ryu pun sangat marah. Dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Sedangkan Tanjiro sudah tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya Gyu datang dan mengalahkan Ryu dengan sangat mudah. Di sisi lain, Shinobu berhasil mengalahkan iblis laba-laba wanita atau kakak Ryu. Kita pun berlanjut ke sisi Ryu yang dimana ini dia masih menjadi manusia. Ternyata dia hanya anak kecil yang lumpuh, tidak bisa bermain atau berlari. Diubah menjadi iblis oleh Muzan. Cerita pun kembali lagi di hutan, di mana Gyu, Jiro, dan Nezuko sudah mengalahkan Ryu. Tiba-tiba Shinobu datang dan mau membunuh Nezuko, tapi dihalangi oleh Gyu. Tanjiro pun disuruh pergi untuk menyelamatkan Nezuko, dan Gyu menghalangi Shinobu. Dan kakak pun datang membawa pesan untuk membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas. Tanjiro pun dihadapkan di depan semua pilar untuk diadili. Tiba-tiba si Nezuko atau pilar angin datang membawa kotak yang berisi Nezuko dan menusukkan pedangnya ke dalam kotak tersebut. Kotak itu membuat Tanjiro marah dan melawan si Nezuko. Akhirnya ketua pun datang dan semua pilar langsung memberi hormat. Ketua pun memberikan keputusan untuk melepaskan Tanjiro dan Nezuko, tetapi semua pilar menolak. Si Nezuko pun ingin membuktikan kalau Nezuko juga bisa menyerang manusia, tapi itu gagal karena Nezuko tidak mau menyerang si Nezuko. Dan akhirnya semua pilar menerima Nezuko dan Tanjiro. Setelah selesai rapat, Tanjiro dibawa ke kediaman Shinobu. Dan di sana dia bertemu dengan Zenitsu dan Inosuke. Cerita pun berlari ke para pilar dan ketua yang membahas mau menambah jumlah pasukan pemburu iblis atau tidak. Setelah rapat pilar api berangkat untuk menjalankan misi, tapi misi kali ini diduga iblisnya adalah iblis 12 bulan atas. 2 minggu kemudian cerita pun berlanjut ke Tanjiro dan kawan-kawan yang sedang dirawat di kediaman Shinobu dan mengikuti pelatihan penyembuhan diri. Saat mereka latihan, mereka selalu kalah dengan Kanao. Terus dikasih tahu oleh 3 anak perempuan untuk melakukan teknik pernafasan penuh, dan Tanjiro pun berlatih teknik pernafasan penuh. Cerita pun berlanjut. Hari demi hari dilalui Tanjiro dengan latihan. Ketika Tanjiro sedang berlatih di atas gedang, dia didatangi oleh Shinobu dan dia menceritakan cerita hidupnya dan kakaknya yang memiliki keinginan yang sama dengan Tanjiro, yaitu ingin berdamai dengan iblis. Zenitsu dan Inosuke pun ikut berlatih. Hari-hari pun dilalui mereka bertiga dengan latihan. Di episode terakhir kita diperlihatkan Muzan yang sangat marah karena kematian Ryu, mengumpulkan 12 bulan bawah dan memburu mereka semua kecuali satu. Cerita pun kembali ke Tanjiro dan kawan-kawan yang sudah sembuh dan siap berangkat untuk memburu iblis kembali. Dan di akhir video kita diperlihatkan Rengoku yang berada di kereta bersama dengan iblis. Oke, itulah seluruh alur cerita Kimetsu no Yaiba versi anime kun. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.